Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Gifia Maulina. Saya dari reguler 1 tingkat 1 dengan NIM 2248401099. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang ditugaskan untuk berdakwah di daerah Ninawa, yang merupakan kota paling besar dan paling kaya pada saat itu. Sebelum mengenal ilmu agama, penduduk Ninawa beribadah dengan cara menyembah patung besar yang berbentuk singa. Sampai akhirnya Nabi Yunus diutus untuk mengajarkan ilmu agama. Namun, setelah sekian lama, penduduk Ninawa membangkang. Nabi Yunus telah berusaha mengingatkannya bertahun-tahun, namun tidak digubris oleh masyarakat. Oleh karena itu, Nabi Yunus putus asa. Ia berdoa kepada Allah untuk dipindahkan berdakwah di daerah lain. Namun, doa-doa Nabi Yunus tidak kunjung dijabah dan tidak kunjung berbalas wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Yunus berinisiatif untuk berdakwah ke daerah lain dan keluar dari Ninawa. Nabi Yusuf keluar dari Ninawa dengan perasaan marah. Nabi Yunus tak sabar dan putus asa. Hal ini terdapat pada Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenalkan doa dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman." Quran Surat An-Biya 87-88. Lalu Nabi Yunus menaiki sebuah kapal. Namun naasnya, saat menaiki kapal tersebut, kapalnya kena ombak besar. Melihat kondisi ini, nakoda langsung membuang barang-barang yang ada di sekitar kapal agar kapal tidak karam, namun tetap terombang-ambing. Lalu nakoda berinisiatif lagi untuk mengurangi penumpang dengan cara batu yang sudah diberi nama lalu diacak. Siapapun nama yang terpilih harus loncat ke dalam laut. Dan pada undian pertama, nama Nabi Yunuslah yang keluar. Setelah itu, para awak kapal tidak setuju. Lalu diulang lagi pengundian tersebut. Namun setelah beberapa lama pengundian, tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi meyakini dan menyadari ini hukuman karena ia meninggalkan umatnya. Kemudian setelah ia melompat ke dalam laut, tiba-tiba ada ikan paus yang menelannya. Dalam keadaan gelap gulita di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus mengintrospeksi diri dan bertobat, berserah diri kepada Allah, hingga akhirnya setelah 2 minggu kemudian ia dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Setelah keluar dari perut ikan tersebut, ia berjanji kepada Allah akan berdakwah kepada umatnya. Selama di perjalanan, ia banyak menemui kenikmatan-kenikmatan. Baju yang awalnya compang-camping, lalu ia menemukan daun, lalu dibentuk baju. Kemudian rasa lapar yang memenuhi perutnya. Kemudian ia berjalan dan menemukan labu dalam keadaan matang. Nabi Yunus akhirnya sampai ke Ninawa, melihat bahwa patung singa tersebut yang awalnya besar sudah rata dengan tanah akibat badai yang menerjang Ninawa selama ia di dalam perut ikan. Kepala suku yang menyaksikan badai menerjang wilayahnya akhirnya meyakini bahwa ajaran Nabi Yunus adalah ajaran kebenaran. Sejak saat itu, penduduk Ninawa patuh terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Hikmah yang dapat diambil dari cerita Nabi Yunus adalah untuk tidak mudah putus asa dan menyerah, tetap berjuang dalam kebenaran.
Sekian cerita dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.